Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari zina. Perzinaan adalah hina di dunia dan hina di akhirat. Zina ada dua macam. Zinanya perawan atau perjaka yang belum pernah menikah. Maka perzinaan itu adalah hina dan busuk. Tapi lebih busuk lagi adalah yang pernah menikah, namanya zina muhsan. Kalau zinanya seorang berjaga dan perawan itu, dia akan dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan 1 tahun agar dia terpisah dari masyarakat yang pernah menghinakannya, agar dia sadar di tempat lain, tobat kembali baik, gampang. Cambuk. Tapi ini pun tugasnya imam sana, bukan semua orang. Yang kedua adalah zina muhsan, orang yang sudah pernah menikah kok melakukan zina hina-hina di atas kehinaan. Maka bukan dicambuk, akan tapi dia dilempar batu sampai mati. Dan hina. Dan setan memang pandai. Dengan yang halal mungkin dia tidak terlalu bersemangat, akan tapi di saat disentuh dengan yang haram, ternyata semangat syahwat yang muncul. Begitulah setan menggoda. Lihat, perzinaan adalah hina, dan semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Yang pernah terpeleset kepada zina, ngadulah kepada Allah, jangan ceritakan kepada bangsa manusia. Manusia tidak bisa mengampuni, bisanya manusia malah menyebarkan kehinaan. Cukuplah ngadep kepada Allah, menangis dan memohon dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, Allah akan mengampuni. Yang pernah kepleset pada zina, berhentilah saat ini, jangan Anda ulang di esok hari. Kehinaan dan kehinaan bagi orang yang melakukan zina, baik itu zinanya seorang yang belum pernah menikah atau zina muhsan, zinanya orang yang pernah menikah. Hina. Kembalilah kepada Allah. Dan kalau tidak segera kembali kepada Allah, kekerasan hati akan menjadikan ia semakin biasa melakukan kehinaan. Yang pernah berzina sekali akan mudah melakukan 2, 3, 4 kali karena syahwat akan selalu muncul. Hilangnya rasa takut kepada Allah itu yang mengerikan, sehingga tidak pandang bahkan alangkah hinanya seorang bapak pun bisa menzinai anaknya. Dan ini kejadian. Karena kebusukan, dan itu dihinakan di dunia sebelum di akhirat. Kemudian masalah selingkuh. Selingkuh itu punya makna yang kadang-kadang jelas, kadang-kadang tidak. Selingkuh itu kadang seorang mengatakan selingkuh, baru orang itu mulai berurusan dengan seorang suami misalnya, melihat istrinya telepon-teleponan dengan seorang laki-laki, dikatakan selingkuh. Memang hina kalau perempuan tidak ada urusan, tidak ada kepentingan kok telepon-teleponan sama laki-laki, itu perempuan hina. Dan dia sendiri yang merusak hatinya. Karena apa? Mohon maaf. Jika itu laki-laki yang haram, memang semuanya serasa lebih indah. Jadi kalau seorang wanita tidak menjaga dirinya dan hatinya dari orang lain, maka ketahuilah akan semakin kurang cintanya kepada suami, dan itu kehancuran bagi dirinya. Alangkah sengsaranya dia hidup dengan seorang laki-laki yang ia semakin hari semakin tidak cinta. Dan pendidikan yang ada di dalam Islam adalah kul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada wanita yang sudah punya suami atau yang belum punya suami, agar tutup mata. Kalau matamu sudah kau jaga, lihat hatimu akan terjaga. Kerinduan kepada yang haram tidak akan muncul. Orang menginginkan keharaman karena pernah melihat dengan matanya, oh itu lebih ganteng dari suamiku, oh dia lebih lembut dari suamiku, oh dia lebih ramah dari suamiku. Sehingga setan membuai, menggoda, akhirnya apa? Tiba-tiba suaminya sudah hilang dari hatinya. Yang sering muncul adalah manusia yang bisa saja dari situlah kehinaannya. Istilah selingkuh, mohon jangan sering kita menggunakan kalimat selingkuh. Memang dia melakukan kesalahan, sebab selingkuh kadang dimaknai berzinaan. Seorang istri kadang mengatakan suamiku selingkuh. Kadang-kadang kita tanya, selingkuh bagaimana Pak? Bu, selingkuh bagaimana? Berzina? Enggak. Bagaimana engkau katakan selingkuh? Seorang suami menuduh istrinya berzina pun dosanya gede. Seorang istri mengatakan suaminya berzina pun dosa gede. Sama. Masuk bab qadhf, menyebut orang berzina tanpa bukti pun adalah dosa gede.
Kalau ada orang mengatakan si A berzina, maka dia dituntut harus mendatangkan 4 saksi. Kalau tidak mendatangkan 4 saksi, maka dicambuk 80 kali. Hadul kadhf. Ada 3 orang melihat orang berzina dan kelihatan di matanya dia berzina. 3 orang. Datang ke hakim, ya hakim, aku melihat tetanggaku berzina. Hakim bertanya, berapa orang yang bersamamu? Kami bertiga melihat tetanggaku berzina. Bertiga dok? Iya wahai hakim. Baik, engkau yang akan aku cambuk. Karena nama perzinaan itu memang ditutup. Kalau kita melihat perzinaan seseorang, lihat, na'udzubillah. Semoga kita tidak pernah melihat. Amin. Kalau anda melihat perzinaan seseorang, baik melihat dengan matamu, atau melihat dengan telingamu, artinya mendengar seseorang berzina dengan pengakuannya, tutup dan jangan bercerita kepada siapapun. Kalau anda cerita kepada satu manusia, anda membawa dosanya. Allah. Makanya paling berat kalau ada orang curhat masalah perzinaan, karena kami pun harus menjaga. Tidak boleh bercerita kepada istri yang sangat kita cintai pun tidak boleh. Yang sangat kita percaya, awas, itu amanat wahai para ustadz. Bantulah orang yang berzina untuk kembali kepada Allah. Ajari mereka menutup aurat mereka, menutup aib mereka, menutup dosa mereka, agar mereka cepat kembali dan sadar kepada Allah. Jadi dosanya gede kalau orang melakukan berzinaan. Selingkuh dosanya gede, luar biasa. Khianat kepada Allah dan khianat kepada pasangan. Makanya hukumnya adalah dirajam, dilempar batu sampai mati. Lagi-lagi orang di luar Islam mengatakan, wah, cuman berzinaan sampai dihukum mati, sampai dirajam sampai mati. Ada ini orang barat sana, orang-orang kafir itu mengkritik Islam, orang berzina saja selingkuh sampai dihukum mati. Setelah itu saya sadar, kami sadar, nggak ada orang sebodoh mereka itu. Lalu mau dibayar berapa? Hei, istrimu aku zinai 100 juta. Alangkah bodohnya seorang laki-laki yang istrinya rela dizinai hanya 100 juta. Terus hukum apa? Saya siap di penjara 3 bulan, saya mau berzina dengan istrimu. Kalau laki-laki punya cemburu, jangan kurang ajar kamu. Istriku kehormatanku. Kau berani-berani aku bunuh kau. Kan begitu. Islam itu indah, hebat. Artinya bukan pembunuhan yang diinginkan. Maksudnya agar kita menjauh daripada perzinaan.